Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Indrawati, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, gelombang 2, Universitas Negeri Malang. Di sini, saya akan menunjukkan video pembelajaran menggunakan pendekatan teaching at the right level pada materi kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Ini benar kelas 7A? Iya, Bu. Pelajaran IPS ya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semangat banget. Jangan dong. Ini karena siang-siang ya. Bu, tadi ya bisa sholat. Ya, biasanya kalau sholat sekali berhidayat ya. Oke, baik, alhamdulillah. Kami semangat ya walaupun kita siang-siang belajar IPS, tapi saya lihat ini kalian antusiasnya luar biasa. Ya, semangat. Baru dibuka loh padahal. Iya. Dan puasa lagi ya. Iya. Nggak sahur. Nggak sahur. Kenapa? Minggu daripada yang kita pilih ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar kita ini, silakan ketua kelasnya siapa untuk memimpin? Elva, Bu. Ya, Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran lancar. Amin. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita lancar ya hari ini ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Oke. Bayu. Hadir. Elvara. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Gina. Hadir. Yusenya. Kenapa, Bu? Kenapa? Makanya nikah, Bu. Izin berarti ya. Iya. Terus Fida. Hadir, Bu. Maya. Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Coba kalian cek di sebelah kanan kiri kalian apakah masih ada sampah? Tapi kalian sebenarnya bukan teman kalian ya. Bukan dua. Kalau masih ada sampah silakan masuk di depan. Bersih dong, bukan dari yang ini Bu. Yang lihat Elva. Oh, yang lihat Elva. Iya. Ketua kelasnya harus mencontohkan yang baik. Iya. Oke, sip. Baik, terima kasih. Bukunya sudah disiapkan ya? Sudah. Tandanya kalian sudah siap dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, pasti ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang dinamika Penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Adanya dinamika nasional konstitusional jumlah penduduk yang berkaitan dengan penambahan posisi, penambahan dan pengurangan. Penambahan itu karena apa? Nah, pengurangan karena apa? Migrasi, betul. Baik, masih ingat ya, kalian itu benar-benar pintar-pintar. Ya, Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba dibacakan, ayo. Kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, ya betul. Adanya kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak ada batasan. Nafsu itu. Waduh, nafsu ini. Ya betul, berkaitan dengan hawa nafsu. Karena kita kan manusia, pasti hawa nafsunya besar.
udah diem. Iya. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan. Jadi dalam kita kehidupan sehari-hari pastikan kita harus bekerja keras. Ketika kita pengen sesuatu, pasti kita akan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu ya. Betul, baik. Nanti kita nyanyi lagi kalau ada aku ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, berarti dia silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kelangkaan dan kaitannya dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, yang pertama itu mampu memahami konsep adanya kelangkaan, ya. Lalu memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, silakan siapa? Saya. Ya, silakan Mbak. Peserta didik mampu menganalisis dampak serta upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial berkaitan dengan kelangkaan. Ya, kita juga jadi tahu bagaimana sih upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan, karena biasanya berkaitannya dengan kan kebutuhan manusia, jadinya ada kaitannya dengan pemerintah ya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini mau tanya nih, pernah kamu ingin membeli sesuatu tapi belum tercapai? Pernah, Bu? Siapa yang mau cerita? Silakan Mbak Elvira. Saya di mobil, Bu. Saya bukan saya di mobil bisa. Mobil apa? Civic. Kalau sini, Bu, siapin, Bu. Civic bos. Tapi belum Bu. tercapai. Mungkin beli masih satunya nanti kalau kerja saya mau beli. Iya. Yang mana mau beli rumah? Terus ada lagi. Mau ke Mekah. Masya Allah. Itu Mekah. Ingin membeli sesuatu ya, ingin membeli sesuatu. Ini membeli tiket. Tiketnya kita datang ke sana. Iya, gitu, Bu. Saya mau Belum selesai. Karena mahal. Saya mau beli rumah mahal. Mahal. Pengen rumah yang berapa mahal? Lebih dong murah. Ya, tapi kan nggak bisa buat tidur. Kalau kan aku potong aja silakan. Mas Bayu pengen membeli apa Mas Bayu? Pengen beli Tangan ya. Belinya beli apa? Jam? beli yang tangan Yang baru Rolex. masih mahal Jadi kalau belum mampu ya nggak apa-apa. Kalau nggak banyak pengen beli apa? Saya pengen beli pesawat, Bu. Supaya bisa nonton Bida. Belum kesampaian karena apa? Karena Banyak ya. enggak, pengalamannya belum ada. Belum ada. Ya. Oke, baik. Ya, tadi bahwasanya keinginan kita pasti keinginan kita tuh bukan cuma satu. Saya percaya pasti Mbak Dina bukan cuma pengen beli rumah, pengen beli handphone, pengen beli apalagi laptop, pengen beli mobil, mungkin yang lain. Dan di sini juga pasti punya keinginan lebih dari satu. Banyak itu karena apa? Karena kita sebagai manusia punya keinginannya besar dan tapi tidak ada habisnya. Kalau mungkin keinginan itu nah ini perhatikan gambar berikut, coba diperhatikan. Ini gambar apa ya? Bawa LPG, kira-kira ngapain bawa LPG kok sampai Beli gua antri. nah fenomena apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Antri. Mbak sama ibu-ibu antri gas. Nah, betul. Karena apa antri gas? Kok belinya sampai Kebutuhan. Terus kira-kira stoknya kira-kira banyak atau kalau nggak terbatas pasti nggak mungkin sampai antri ya. Terus mengapa kok bisa terjadi? Ya betul banget. Ini kayaknya sudah belajar semua ya? Oh iya, kayak yang kelas ya. Biasa lah. Iya di sini. Amin. Ya, amin. Karena ini ini
ada ekonomi tapi nggak apa-apa ya. Tapi kali ini air buat segala sama tuh ada air, antri air ya. Oh air banyak ya, air bersih. Kalau kita di sini, apakah pas itu kurang air bersih? Itu jauh ya. Alhamdulillah ya, kalau di sini kita aman. Nah itu adalah contoh realitas masalah kelangkaannya ada di sekitar kita. Lihat ini masalah kelangkaan adalah kebutuhan manusia ya. Tidak benar. Kira-kira apa penyebabnya? Kegiatan ini kebutuhannya berapa? Ya, ayo satu yang kelangkaan. Nah, itu ada kebutuhan manusia yang terbatas. Macam-macam kebutuhan ada apa itu? Oke, kalau banyak nih. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada kelangkaan ada penyebabnya juga, salah satunya adalah karena sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan kita banyak. Nah ini siapa yang mau membacakan? Satu ya, yang cowok itu. Ya silakan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita membutuhkan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Paham ya dari sini ya. Jadi kelangkaan itu adanya terbatasnya sumber daya sehingga itu mengakibatkan kebutuhan manusia itu tidak tercukupi. Kayak tadi gas, stoknya sedikit, sedangkan kebutuhan kita sehari-hari masak bisa sampai berapa kali kira-kira? Di sini yang cewek-cewek suka masak nggak? Suka makan, ya. Makan saya juga suka makan. Ya, terus itu ibu kan kalau makan suku ya makanan kebutuhan. Nah, makanya itu karena apa kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan gas itu kan jumlahnya terbatas. Akhirnya kan bentrokan ya. Akhirnya yang butuh banyak terusan biasanya juga terjadi kenaikan harga. Dulu itu harga gas saya masih mungkin kalian 15.000, masih 15.000 ya. Cuma kalian juga sama ya. Sekarang sudah berapa coba? 20.000. Itu karena apa? Karena itu kelangkaan, karena semakin meningkat juga. Terus setelah itu juga sekarang kan banyak kalau beli gas harus pakai KTP. Tahu nggak? Ya. Karena kamu pernah ya? Ya enggak ya? Saya dulu sama kalian seperti itu. Syukur dia. Oh gitu. Wah ada yang bingung. Satu orang harus cuma beli dua. Oh gitu ya. Biasanya di Alfamart juga sering ya ingat itu promo, tapi hanya boleh beli satu. Nah ya betul. Itu adalah salah satu contoh kelangkaan yang pernah kita alami ya. Iya. Cara mengatasinya, yang pertama ada menyusun skala prioritas. Mana yang jadi prioritasnya?
harus didahulukan. Terus, dibahas betul karena kita ditugaskan untuk makan. Untuk makan cuma ya, uang dulu, uang modal, uang selalu benar. Ya, terus habis itu menghemat. Kita juga harus menghemat ya. Pakai kayu bakar. Nah, mungkin bisa alternatif. Oke, aku mau Bu. Bisa. Terus, minyaknya kalau misal mau goreng nugget, jangan bawa banyak banget. Gimana sih kan di matahari? Ini kan Bu. Nah, kalau pasir ya, maksudnya di dalam pasir. Kalau bisa Bu gorengnya pakai pasir. dipanggang kayak kerupuk pasir ya. Ya dipanggang boleh. Kita bisa juga cari alternatif lain kayak bisa nggak ada gas, bisa pakai kayu bakar. Nah, misal nggak ada minyak berarti makannya yang Tidak bisa rebus. Pakai apa namanya? Rebus. Pakai tangan. Ya, kita coba nih ya. Terus kita juga harus memelihara kelestariannya alam, biar nggak rusak. Terus memanfaatkan, nah ini memanfaatkan sumber daya pengganti kayak tadi ya. Terus meningkatkan kualitas SDM juga. Dengan apa? Dengan cara apa? Sekolah yang tinggi, kayak kita ya. Kayak kita kan sekarang lagi sekolah. Ya, sekolah berarti gimana? Kalau dari kita harus belajar ilmu setinggi-tingginya. Berarti besok kita belajar 8. Dari ilmu sampai ke negeri Cina. Cina itu jauh. Nah, makanya jauh kita harus merantau, enggak sih? Terus mengelola modal dengan tepat. Aku yang ini. Ayo ini kalau saya lihat ada yang ngantuk, Mama yang ini ngantuk kayaknya ya. Iya, berat. Apa? Kita tahan dulu, ini masih berapa jam? Masih lama. Apa kita senang dulu ya? Ya, betul. Senang kanan cerita. Kita ada di sini ada yang tahu ya, hari ini kita akan senam yang chicken dance, ada yang tahu? Siapa yang mau ini? Bukan, ayo Welly aja. Welly, ya baru Welly. Ya. Kedengeran ya? Wah,
Ini apa bedanya? Silakan ya. Di situ sudah ada petunjuknya. Nanti di LKPD-nya kalian baca ya. Di situ ada artikel. Ayo Ika. Iya. Halo. Nah di situ udah ibu bagikan LKPD-nya. Nanti ada barcode ya di situ ya. Kalian scan. Oh iya. Iya nih. Silakan. Nanti kalian scan di situ ada teks artikel ya. Nanti kalian baca dan menjawab 3 soal yang sudah ibu tulis di situ. Ya, ada 3 soal yang diterbeli ya. Oh iya ada 3. Nah, terus nanti jawabannya ada di lembar. Tuliskan jawaban di belakang soal. Ya itu jawabannya dulu nggak usah. Yang ABC soalnya yang ABC. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi dengan kelompok kalian. Bisa menggunakan HP untuk searching ya. Oh searching nggak boleh yang buka yang lain. Satu kelompok pakai satu handphone aja. Ini punya guru kalau silakan. Kita masih lemot ya punya merah ya. Kelompok merah ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Ini belum ya. Ini bisa scan banget. Ya ini di scan dulu. Kalau udah scan kalian bisa sederhana kalian jadi sederhana tapi ada siapa apa? Ini nanti dijawab itu udah ada dari artikel ya. Oh iya. Paham. Ya. Nanti saya panggil ya bukan maksudnya. Ya. Dari kelompok putih bisa dipahami. Sedang dan saya. Kalau dari itu ya sudah jelas ya. Itu ada 3 soal ya. Yang sudah ada di artikel semua. Kalian bisa baca. Dibaca dengan cermat. Kalian harus bisa menjawab dengan cermat itu. Sudah. Satu. Dari Indonesia. Berarti ini lagi nggak perlu lagi ya tanya gimana? Apakah ada yang sudah udah bisa dibuka? Sudah. Ini kan HP-nya cuma saya. Sudah. Tapi ini nggak tahu apa maksudnya. Mengapa terjadi kelangkaan? Jadi di sini tuh mengapa kok bisa terjadi kelangkaan? Dari apa? Pas zaman apa ini? Covid. Maksudnya yang bukan semua orang kan karena takut was-was. Iya. Akhirnya pasti pengen beli. Iya. Dan mereka apakah sudah mengerjakannya? Belum. Apakah ada susah? Iya. Susah. Iya. Udah. Itu ada di artikel semua jawabannya, ya? Iya. Jadi kalian baca lagi dengan jelas. Kasih waktu bentar ya, Bu. Ya, Ibu masih ada waktu kok. 3 menit lagi ya. Ya. 5 menit, Bu. Ya, 3 menit. Tinggal 3 menit. Ingat ya, waktunya tinggal 3 menit. Yang dari kelompok putih sudah selesai. Hampir, Bu. Ya. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan presentasi. Mau dari kelompok merah dulu apa putih? Karena merah putih bendera kita, merah dulu yang di atas. Iya. Silakan kelompok merah.
kerja kelompok kami. Yang pertama ada Pertanyaannya, mengapa terjadi kelangkaan masker pada artikel yang telah kalian baca? Tadi ada ya, artikelnya tentang kelangkaan masker ya. Jawabannya, hal tersebut dikarenakan permintaan terhadap masker terus meningkat karena pada saat itu penyebaran virus corona juga meningkat. Jadi semua orang membutuhkan masker. yang nomor Mungkin dari kelompok putih apa? Ada sanggahan, ada pertanyaan? Yang dulu. Gak ada ya? Ada. Oh ya, silakan Mas Bayu. Ya, dari situ saya sedikit menambahkan. Jadi benar kalau pada saat COVID itu terjadi kelangkaan masker dan kenaikan harga. Nah, karena memang pada saat itu banyak orang yang selalu was-was dengan masalah pada saat itu. Nah, oleh karena itu semua orang akan menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kesehatannya. Mungkin cara lain yang bisa dilakukan dengan membuat masker dengan alternatif lain seperti menggunakan kain yang bisa digunakan untuk orang yang sehat, dan masker tersebut dapat diproduksi oleh warga sekitar sehingga dapat menutupi kekurangan masker dari tiap daerah. Itu. Ya, bagus Mas. Terima kasih, Bayu. Ya. Tadi sanggahan ya, jadi Mas Bayu menyampaikan bahwa mungkin bisa ada cara lain dengan kain. Nah, betul. Bagaimana? Sanggahannya apa? Setuju. Juga ya, Mas? Setuju? Setuju semua? Ya, setuju. Bagus. Bagus Mas Bayu, sanggahannya. Yang lain sudah ada? Ada? Sudah ya? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Silakan ditutup ya. Ya. sekian dari kelompok merah. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih untuk kelompok merah. Jadi jawabannya sudah sesuai ya. Jawabannya sudah sesuai. Bahwa tadi adanya kelangkaan apa? Masker. Waktu itu pada saat pandemi ya, semua orang pasti butuh masker. Dan akhirnya berdampaknya ke apa? Harga? Oke, baik, sudah paham ya tadi ya? Dan konsep kelangkaan. Silakan untuk kelompok putih. Jangan lupa jawabannya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya kembali. Kami dari kelompok putih, Putih Bersih Sari Tanpa Noda. Ya, perkenalkan saya Asma Surya. Saya Nabila Afia. Saya dari Sabto. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Bayu. Ya. Tadi artikelnya tentang apa? Artikelnya Tentang itu Bu, Indonesia akan kekurangan dalam penanganan air. Mengapa terjadi perlambatan pertumbuhan di Indonesia pada artikel yang kalian baca? Jadi pertumbuhan di Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 mengalami perlambatan dikarenakan kekurangan tenaga ahli. Sudah, mungkin itu saja Bu. Ya, ini dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya Maya, Bu. Maya, mau bertanya apa? Apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kekurangan tenaga ahli di tahun 2030? 2030.
pertanyaannya, Pak izin menjawab. Jadi faktor utama yang menyebabkan kekerasan anak di tahun 2030 adalah peningkatan permintaan industri terhadap keterampilan khusus yang tidak sejalan dengan pertumbuhan dan lulusan dalam bidang tersebut. Kemudian perubahan demografis seperti perkembangan populasi atau perubahan pola migrasi yang dapat mengurangi jumlah pekerja yang tersedia di semua tempat itu. Dan yang terakhir, tidak sesuai antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang menghasilkan lulusan yang kurang siap secara keterampilan untuk pekerjaan yang tersedia. Ya, bagaimana dengan Mama ya? Jawabannya sudah sangat jelas, paham ya? Paham. Kita juga paham? Paham. Paham. Ya, terima kasih atas waktunya tadi. Terima kasih atas perhatian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini pulang ya. Ya, coba, ayo sekali lagi. Kelompok putih, putih bersih, seperti tanpa gula. Baik, terima kasih untuk semua acara ya. Ya, namanya nih. Baik, untuk kelompok putih dan jawabannya sudah luar biasa. Tadi pertanyaan dari Mbak Mayang ya, juga bisa dijawab dengan baik bahwa adanya kelangkaan apa tadi? Kelangkaan di tahun 2023 dan 2030. Jadi sudah diprediksi ya, kemungkinan bakal mengalami kelangkaan. Karena apa? Karena kemampuan SDM-nya yang masih kurang. Makanya tadi ada cara pemerintah atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi bisa dari sekarang apa yang kurang, jadi nanti bisa tahu belajari nanti untuk menciptakan tenaga kerja yang baru. Oke, baik. Kita sudah di ujung pembelajaran. Hari ini kayak udah hampir selesai ya. Ini udah jam berapa ya? Jam 2 ya. Jam 1 sampai jam 2 ya. Habis ini masih ada pelajaran apa? Kan pulang. Libur ya besok ya? Iya. Ya, jadi kesimpulan kita belajar kita ini apa? Bahwa kita sudah belajar tentang kelangkaan. Kondisi terus tadi dampak-dampak yang terjadi ketika adanya kelangkaan, kemiskinan, terus kenaikan harga, ya kan? Ya, betul. Terus tadi beberapa contoh apa kelangkaan? Ada kelangkaan apa? Beras ya, itu termasuk dalam kelangkaan. Ya, terus kita ada masker kelangkaan model. Mungkin itu saja ya. Sudah paham semua ya kira-kira ya? Nanti bisa kalian cari-cari lagi materinya lewat buku yang ada kalian yang kalian punya atau bisa dari sumber lain, internet atau apa ya? Selanjutnya dibawa refleksi kalian ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sudah kesimpulan. Untuk refleksinya, ibu minta kalian tulis di notes yang ibu bagikan ini. Nanti bisa kalian tulis hal-hal yang kalian rasakan hari ini, perasaan yang kalian rasakan. Bisa dengan tulisan atau bisa dengan emoticon. Kalau nggak bisa. Coba ini bisa dilihat sumber ya. Sumber happy.
Yang jawab ibu. Oh iya. Jadi kok Kamu udah dengar berapa? ABC. Silakan. Tulis apa yang kalian rasakan hari ini dari pembelajaran kita hari ini. Apakah masih ada yang bingung? Sudah jelas atau mungkin ada yang mungkin disimak sendiri tuh. Saya bawa. oh Oh gitu ya, nanti kan biar saya lihat. Iya. Kalau saya semua ya pakai polos aja. Kalian ada di sini deh. Ya udah. Ya sudah. Kita lihat satu-satu. Kita baca satu-satu. Dari saya. Beda tulisan ini. Oh, iya. Oh, tapi saya. Oh, coba. Happy loh. Happy. Ini coba saya ini. Happy. Ya, happy. Udah, Bu. Saya silakan namanya. Salah. Terima kasih. Sudah semuanya? Sudah satu, dua, tiga. Yeay, sudah ya? Coba jangan satu ada yang katanya ada video. Video. Terus ada juga yang happiness. Tapi ini gambarnya kayak bulat, ada tanduknya gitu. Takut saya. Oh iya, happiness. Terus matanya dalam kopi. Iya. Itu kayak bulat tapi cinta. Tapi di sini belumnya ya. Terus aku juga di sini ada. Apa itu? Oke, jadi ini mau katanya mau bilang aja. Wah, ini pembelajaran sangat seru sekali. Ini ada kelihatan dari ininya bonekanya. Terus ada juga happy. Terus ada juga yang pembelajaran yang menyenangkan dan memuaskan. Senang banget. Berarti semuanya senang ya kita pembelajaran kita ini ya. Semoga ini untuk depannya juga semakin menyenangkan lagi. Amin. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa? Ekonomi. Nanti silakan kalian baca-baca dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran. Jadi mungkin itu saja dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan dikompetisi untuk berdoa. Ya baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Kalian juga selamat menjalankan liburan. Semoga menyenangkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.